Halo pemirsa, selamat sore. Mampukah diplomasi meja makan ala Presiden terpilih Joko Widodo meredam isu ketidakharmonisan hubungan antara parlemen dengan pemerintahan? Dan mampukah Jokowi menuntaskan tumpukan pekerjaan rumah dari pemerintahan yang lama? Itulah dua topik dalam Prime Time News. Dan langsung pemirsa, kita mulai inilah Prime Time News selengkapnya bersama saya, Afini Malik. Nama Prabowo merubah Indonesia. Kita sedang berjuang, tapi ketua umum kita juga telah menyerahkan lehernya kepada partai lain. Dengan menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. 36 pengurus harian DPP menyetujui beliau diberhentikan. Romahur Muzi, Sekjen, Imron, dan Suharso masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum bisa diberhentikan, dan pemberhentian itu absah karena memang sudah mengikuti mekanisme anggaran dasar rumah tangga yang ada, dan secara faktual dapat dukungan penuh dari hampir seluruh wilayah dan cabang-cabang. Pemirsa, muktamar Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahur Muzi digelar mulai hari ini hingga 18 Oktober di kota Surabaya. Sejumlah agenda penting dibahas termasuk arah kebijakan partai pendukung pemerintahan Jokowi JK. Muktamar P3 kubu Romahur Muzi yang digelar di kota Surabaya mengusung tema menguatkan khitah perjuangan dan juga ketaatan berkonstitusi. Muktamar diikuti 1.135 kader dan pengurus dari 26 DPW serta 420 DPC P3 seluruh Indonesia. Tidak terlihat Ketua Umum Surya Dharma Ali dalam pembukaan muktamar, namun PLT Ketua Umum P3 Emron Pangkapi menegaskan muktamar tetap sah karena P3 menganut azas kolektif kolegial. Sementara itu, sejumlah pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat terlihat hadir dalam pembukaan muktamar, diantaranya Sekjen PDIP Cahyokumolo dan Sekjen Partai Nasdem Rio Petris Kapela. Sementara itu, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dalam konferensi persnya hari ini di Jakarta tetap menganggap muktamar yang digelar oleh Sekjen Romahur Muzi di Surabaya tidak sah dan akan mengusulkan sanksi yang berat terhadap Romi dan Emron. Sekarang, kalau ada pihak yang tidak terikat pada keputusan itu, apa namanya? Menurut saya itu pelanggaran. Nah, karena pelanggaran maka harus ada sanksi. Oleh karenanya, saya akan mengusulkan kepada Mahkamah Partai untuk mengambil sanksi yang berat kepada Saudara Romi dan Saudara Imron Pangkapi, juga pada Saudara Suharso Mono Arfa yang telah berkali-kali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan pemirsa, bagaimanakah suasana terkini dari muktamar P3 kubu Sekjen Romahur Muzi? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rifai Pamone dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Rifai, bagaimana perkembangan dari muktamar di sana? Silakan laporan Anda. Afi, hingga detik ini pelaksanaan muktamar ke-8 Partai Persatuan Pembangunan masih terus dilakukan dan saat ini tengah dilakukan break setelah tadi rangkaian pembukaan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri ribuan muktamirin, diantaranya ada 1.135 peserta muktamar terdiri dari pengurus DPW dan juga DPC, ada 26 DPW yang hadir dan juga 420 DPC dari seluruh wilayah Indonesia. Dan juga seperti yang sudah Anda informasikan tadi, Afi, bahwa ketua dari setiap DPW dan DPC ini memiliki hak konstitusional dalam Partai Persatuan Pembangunan untuk menentukan arah kebijakan politik dari Partai Persatuan Pembangunan, di antaranya dari beberapa agenda besar yang akan dibicarakan dalam muktamar, yaitu agenda mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum Surya Dharma Ali yang meski hingga detik ini juga menjadi pertanyaan besar apakah Surya Dharma Ali akan hadir. Meski demikian, seluruh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang melaksanakan muktamar
muktamar hari ini di Surabaya tanggal 15 Oktober 2014 tetap optimis dan memberikan harapan besar kepada Surya Dharma Ali akan hadir dan juga nanti menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Dan dilanjutkan dengan agenda pembahasan ADART yang akan diflorkan kepada seluruh muktamirin dan juga akhirnya nanti akan menetapkan dan juga memilih ketua umum untuk Partai Persatuan Pembangunan 5 tahun mendatang yang nantinya juga akan memberikan sebuah arahan di mana sebenarnya dukungan Partai Persatuan Pembangunan terhadap pemerintah yang baru yaitu Presiden terpilih Joko Widodo dan juga Yusuf Kala itu akan dibicarakan secara menyeluruh dalam Muktamar ke-8 tahun 2014. Dan juga yang cukup menarik hingga saat ini memang belum terlihat kehadiran dari Kiai Haji Maimun Zubair yang merupakan Ketua Majelis Syariah dari Partai Persatuan Pembangunan AFI. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar karena akan menyangkut terkait dengan legitimasi di mana dukungan dari Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan yang selama ini seluruh penyampaiannya dijadikan dasar pergerakan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam Muktamar ke-8 yaitu menguatkan khitoh perjuangan dan juga ketaatan berkonstitusi untuk seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan. Dalam setiap kesempatan seluruh Dewan Pimpinan Pusat termasuk Sekjen Partai Persatuan Pembangunan yang melaksanakan Muktamar ke-8 di Surabaya kali ini, Roma Hurmuzi menyatakan bahwa seluruh bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dari kondisi-kondisi Muktamar ini tidak mengurangi legalitas dan legitimasi dari Muktamar ke-8 akan terus dilaksanakan dan hasil-hasilnya merupakan keputusan partai. Afi? Ya baik, terima kasih Rifai Pamone. Kami terus menantikan bagaimana update terbaru dari Muktamar P3. Dan pemirsa